Baik saudara, shalom, selamat datang di Be Worshipers. Berikan gestur lambangan tangan, tanda sukacita dan sepakat dan sehati kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah, Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kuasa-Mu dan kasih setia-Mu yang Kau nyatakan. Saat ini kami berkumpul bersama, kami bersyukur dan bersukacita karena saudari terkasih kami Ibu Ayen sudah berangsur pulih, sudah keluar dari ruang ICU. Dan semalam hamba sudah mengunjungi dan ada semangat yang menyala di dalam dirinya. Kiranya ketika beliau melihat kami memberikan semangat dan sukacita, ada firman Tuhan yang beliau dengar, ada kebangkitan roh yang akan memberikan kekuatan, dorongan untuk kebangkitan jasmani ya Tuhan. Sehingga apa yang sebelumnya tidak berfungsi maksimal, apa yang sebelumnya terhambat, Tuhan akan maksimalkan dan Tuhan akan lancarkan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa bilur darah Kristus kami percaya masih ada mujizat, masih ada jalan keluar, masih ada kesembuhan bagi orang-orang yang berserah penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan telah menebus kami, Tuhan telah memateraikan kami dan kami telah dipisahkan dari dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya dan mengucap syukur untuk segala kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan yang kami rasakan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita beri tepuk tangan diwakilkan oleh suara ini. Puji nama Tuhan. Ya saudara, mari kita buka dulu kitab Ezra pasal yang ke-9. Kita masuk dalam perikop baru. Ezra pasal 9. Sebenarnya di setiap BW, saudara, ada beberapa kesaksian yang menyatakan dan mengkonfirmasi semua yang disampaikan oleh firman Tuhan di BW ini. Baik dari mulai Ezra pasal yang ke-6, ke-7, ke-8. Itu ada beberapa kesaksian, tapi Abuna belum bisa munculkan dan sampaikan karena terkait dengan ada beberapa pertimbangan ya. Tapi yang pasti itu pasti akan diberitakan. Jadi jangan pernah ragu dan jangan kendor untuk ikut BW terus setiap pagi, karena disinilah kita mendapat tuntunan firman Tuhan dan guidance ya, sebagai pedoman hidup atau kisi-kisi sebelum kita memasuki dan menjalani hari yang baru seperti di minggu ini, di pekan ini. Kita masuk di Ezra pasal 9 ya, dengan judul di sana Ezra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Nah, ini menarik sekali saudara. Kita mau baca 2 ayat ini ya. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Artinya apa saudara? Yang melakukan perbuatan tidak setia, orang nomor 1 yang dipandang oleh banyak orang, yang menjadi pusat perhatian dan sumber contoh keteladanan,
yang justru melakukan hal-hal sedemikian. Nah, untuk itu saudara, kita mau belajar ini. Ya, kalau kita bicara mengenai ayat 1 dan 2, ada beberapa yang bisa kita pelajari, yang bisa menjadi catatan kita. Yang pertama adalah, Bapak Ibu yang terkasih, ini bicara tentang ketika kita seharusnya sadar bahwa ada bahaya besar dalam kehidupan rohani, yang tentunya bukan hanya badai besar, bukan hanya pergumulan yang besar, tetapi ketika hati ini pelan-pelan kebal. Ya, hati ini pelan-pelan kebal. Jadi bukan karena serangan iblis, tetapi karena apa? Kompromi kecil yang dilakukan hari lepas hari, waktu demi waktu, sehingga itu menjadi hal yang biasa dan kita anggap bukan masalah. It's okay, cuma sekali. Atau nggak apa-apa, orang lain juga kayaknya begitu deh, melakukan juga, kira-kira gitu ya. Ya, jadi kalau Ezra pasal 9 ini diawali bagaimana seorang Ezra itu menyatakan semua data-data yang valid tentang suku-suku, orang-orang yang menjadi sumber masalah karena kompromi-kompromi kecil. Nah, saudara, sebenarnya ada di dalam kata teks Ibrani, ya, dalam bahasa transit linearnya, tapi menurut Abuna di sini di Indonesia ini, di LAI ini memang lebih ke kalimat yang lebih mudah dimengerti, ya. Tidak memisahkan, mulai dari kata di situ ayat yang pertama. Orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi tidak memisahkan. Nah, itu bisa di garis bawahi. Kalau tidak memisahkan, kalau dari kata aslinya itu sebenarnya tidak dipisahkan, ya, tidak dipisahkan dari suku ini, ya. Jadi saudara, arti dipisahkan dalam bahasa Ibrani itu namanya, istilahnya adalah nifdal. Nifdal, ya. Nifdal ini artinya apa? Kehidupan umat Tuhan yang memang dipilih untuk dijadikan sebuah umat yang berbeda. Bukan karena kesombongan, bukan karena hal-hal lain, tetapi karena umat yang telah dipilih ini dan dibedakan ini, itu memang secara khusus dikuduskan supaya menjadi umat yang memancarkan kekudusan Allah, memancarkan kemuliaan Allah, ya. Nifdal, ya. Lalu kemudian ada istilah di sana, mengambil istri, kemudian baik untuk diri sendiri, untuk anak-anak mereka. Nah, sehingga ada kata campur di sana, bercampurlah, ya, bercampurlah. Kalau dari teks asli bukan bercampurlah, tetapi sehingga terjadi campuran, ya, terjadi campuran benih. Saudara, campuran ini bahasa Ibrani-nya adalah ta'arofet. Yang pertama adalah nifdal, yang kedua adalah ta'arofet. Ya, ta'arofet. Ya, ada aksen ta'arofet, ya. Ta'arofet ini apa? Campuran yang merusak kemurnian. Jadi ayat yang pertama apa? Kata kuncinya nifdal. Yang kedua adalah ta'arofet. Jadi ketika Ezra mendengar bahwa umat Israel ini ternyata setelah mengalami kemenangan, setelah Tuhan bela lewat Raja Koresh, setelah Raja Artasasta, kita sudah lihat bagaimana tangan Tuhan itu menyertai mereka. Setelah Tuhan memilih Ezra untuk muncul sebagai satu-satunya yang berani tampil di permukaan dan menyuarakan suara kebenaran, ternyata mereka menjadi umat yang tidak lagi memisahkan diri, justru malah semakin berani untuk mencampurkan, dan terjadilah campuran itu. Dan ini memang bukan hal pertama yang terjadi, ya, bukan hal pertama terjadi.
Tapi yang luar biasa menurut saya ketika saya baca berulang-ulang, mungkin ada yang bertanya, Abuna baca berulang-ulang kapan? Abuna kan pergi tiap hari pelayanan, melayani. Kemarin seharian, betul saya melayani seharian. Tapi saya mau berbagi saudara ya, sesibuk apapun, begitu ada kesempatan, kita bisa kok membuka kitab suci, duduk diam, lalu kemudian kita baca kitab suci. Kita masuk dalam perenungan ayat firman Tuhan. Dari mulai ketika saya di rest area kah, atau saya sambil menunggu waktunya perpindahan waktu kah, bahkan di macet sekalipun, karena nggak bergerak sama sekali, diprediksi nggak bergerak, saya lihat di depan nggak bergerak, saya sambil baca aja. Dan itu bisa berulang-ulang saudara. Dan saya baru sadar Ezra ini tidak marah. Sedangkan kita kalau ada sesuatu yang tidak pantas dan misalnya tidak benar, kita langsung marah. Apalagi itu bukan hal yang pertama terjadi, sudah berkali-kali. Mungkin kita akan murka, mungkin kita akan senap, dan kita mulai tawar hati ya. Tetapi sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang dipilih Tuhan, hatinya itu bukannya marah tapi malah tersentuh saudara. Jadi Ezra ini seperti diberikan hati yang bisa menyadari bahwa pelanggaran terbesar itu bukan pada tindakan, bukan karena tindakannya yang salah, tapi karena hatinya yang gak murni, jadi mulai kompromi. Kita kalau jadi orang tua, saya akui saya jadi orang tua, ketika anak saya bertindak salah, saya akan lebih fokus kepada tindakannya yang keliru. Dan saya akan marah karena kamu sudah berkali-kali saya bilang kamu lakukan lagi. Tapi sebenarnya kalau kita masuk ke lebih dalam, kenapa anak kita ini berkali-kali mengulang, berkali-kali diomongin hal yang sama, kayak gak mau ngerti. Bukan gak mau ngerti, tapi hatinya sudah mulai gak murni. Kenapa? Karena kebanyakan kompromi tadi. Kebanyakan it's okay lah, cuma sekali. Orang lain juga begitu. Orang lain juga korupsi kecil-kecilan. Orang lain juga sekali-kali bolos pelayanan. Orang lain juga sekali-kali enggak saat teduh. Padahal kita juga enggak tahu orang lain itu saat teduh apa enggak. Jangan-jangan orang lain itu yang kita pikir enggak saat teduh, dia malah lebih rajin saat teduhnya. Jadi dia melihat umat ini tidak jatuh dalam dosa yang besar sekaligus. Dia melihat bahwa ini ternyata mulai dari toleransi kecil, kompromi-kompromi kecil, dan ini lama-lama mengikis kekudusan. Saudara, emang seberapa penting sih kekudusan atau kebersihan atau kemurnian? Baik dalam bekerja, baik dalam berumah tangga. Sangat penting. Karena kita ini sudah dipilih. OIC ini minggu ke-3 ya, atau minggu ke-3. Kemarin saya sampaikan kami lagi bedah mengenai Efesus. Kalau minggu lalu Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 7 sampai 6. Itu makna dibalik, makna teologis dibalik penulisan surat Paulus di kota Efesus. Di situ Paulus mengatakan bahwa kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan ayat 7 sampai 12, kita itu ditebus oleh salah satu bentuk rahasia ilahi yang dibukakan oleh Allah. Ketika manusia yang lain mencari misteri ilahi itu, minta diberikan petunjuk, Allah memberikan petunjuknya, yaitu apa? Menjadi jalan menuju surga, yaitu dengan inkarnasi jadi daging melalui pribadi Yesus Kristus. Sehingga setiap manusia yang percaya pasti akan ke rumah Bapa, tidak akan binasa. Ada D satu lagi, tapi ini bukan sekarang ya. D satu lagi nanti kalau saya khotbah lagi di OIC saya lanjutkan. Tapi yang pasti saudara, ini bukan khotbah, ini perenungan. Saya renungkan gitu ya. Kadang kita ini gak sadar, yang melemahkan perjalanan rohani kita, yang melemahkan pertumbuhan rohani kita, itu ternyata bukan badai besar saudara, bukan konflik yang besar, bukan kerugian besar,
tapi kompromi kecil. Jadi kegagalan anak-anak yang studinya gagal, meraih nilai yang bagus, itu bukan karena dia kurang rajin, komprominya kebanyakan. Hatinya nggak murni sehingga nggak rela untuk memisahkan diri dari perilaku yang ada di sekitarnya. Karena yang lainnya begitu, yang lain juga main game online, yang lain juga main game ini, yang lain juga kadang suka madol. Madol itu bolos ya istilah saya, bukan makan dodol. Bolos, nggak ngerjain PR, biasalah, nggak apa-apa, ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutannya ini kebanyakan, saudara. Makanya nggak heran banyak anak-anak muda yang sekarang krisis prestasi, sehingga mereka pun juga otak bagian depan korteksnya itu semakin tumpul karena kebanyakan scroll YouTube. Kalau Anda punya anak cucu ya, atau Anda punya kerabat, punya pasangan, kebanyakan scrolling, bilang itu bisa bikin otak bagian depan itu tumpul. Akibatnya apa, saudara? Yang paling jelas itu Alzheimer. Sudah ada diagnosisnya, sempat disampaikan di Cahaya Bagi Negeri, program yang Tuhan izinkan masih saya jadi hostnya. Kebanyakan scroll itu, ngeliat gitu, itu bikin kita menuju ke area Alzheimer. Gampang lupa, susah tidur, ngomongnya tidak nyambung. Jadi bukan masalah usia, saudara. Nah, jadi pesan Tuhan melalui BW hari ini, kita ini harus kembali dalam kekudusan sebagai umat yang dipisahkan Allah dari dosa. Yesus sudah memilih saudara dan saya jadi Kristen. Dia menebus saudara dan saya di kayu salib. Itu supaya saudara dan saya itu dipisahkan dari ketidakbenaran dan dari pergaulan dan dari nilai-nilai dunia. Jangan lagi ada kompromi. Tuhan Yesus sudah mau datang. Sudah sangat-sangat jelas tanda-tandanya. Ya, saya tidak mau masuk ke dalam khotbah akhir zaman, tapi yang pasti, saudara, bercampurnya kita dengan dunia itu berbahaya. Bagaimana kalau misalnya tadi disebut sebagai pernikahan yang dicampurkan, bercampur. Nah, bagaimana kalau ada kerabat atau anak-anak saya yang mengalami itu? Kalau yang mengalami itu sudah terjadi sebelum kita tahu kebenaran ini, bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Itu semua Tuhan izinkan supaya kita yang sudah tahu sekarang semakin rajin berdoa. Karena kita percaya anak yang kita kandung dalam rahim kita, ya ibu-ibu, itu anak yang dipilih oleh Tuhan. Yang sepakat katakan amin sama saya. Yang sekarang mungkin bercampur, percayalah, hanya doa kita sebagai orang tua yang akan memampukan dia kembali kepada kodrat sebagai anak yang dipilih oleh Tuhan. Seseorang dipilih oleh Tuhan di dalam rahim ibunya, dan wajahnya dan kehidupannya ditenun oleh jemarinya Tuhan, percayalah, ia tidak akan menjadi anak yang terhilang. Ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, saya juga penggemar beliau ya, yaitu Pastor Billy Graham pernah berkata begini, kekudusan bukanlah berarti kehidupan kita semuanya serba sempurna, katanya gitu. Tetapi kehidupan kita semuanya diawali dan disertai dengan ketaatan. Bahkan saat kita melangkah dalam keputusan yang salah, saat Roh Kudus mengetuk hati nurani, kita harus kembali kepada panggilan hati nurani kita. Nah, bagaimana jikalau BW hari ini mengetuk pintu hati nurani saudara? Maukah saudara kembali untuk menjadi umat yang dipisahkan dari dunia? Maukah anak-anak kembali untuk memenuhi kodratnya sebagai anak-anak pelayan gereja, anak-anak yang keluarga Kristennya taat, anak-anak yang sudah tahu nilai-nilai Kristus yang benar? Jangan lagi kompromi-kompromi, karena kompromi itu mengikis kekudusan. Ya.
Nah, mari kita pakai pujian ini sebagai cara untuk kita boleh menjembatani doa kita. Dan dari pujian ini kita mau percaya bahwa kalau hati kita diubah, biarlah dimurnikan kembali. Kita tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung sama menantu, ya, tidak mudah tersinggung dengan keputusan rekan kerja. Kita tetap mengedepankan nilai-nilai yang benar. Percayalah saudara, ketika kita masuk dalam konflik, sebenarnya masalahnya bukan itu, masalah di hati. Hati kita udah mulai gak murni. Jadi yang sudah menyadari lebih dulu, jaga kemurnian hatinya. Doakan orang yang selama ini ada konflik, doakan proyeknya, supaya orang-orang di proyek pekerjaan itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang murni. Yang memimpin perusahaan dikasih hati yang murni. Mari kita angkat pujian ini terlebih dahulu sebelum kita sama-sama berdoa. Nah, saya akan mulai share, saudaraku yang terkasih. Berikut adalah pujiannya.
Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, untuk cucu Ibu Lani yang saat ini sedang batuk pilek dan merasakan di pergelangan kakinya tidak nyaman. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan pelihara dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan berikan kuasa-Mu, kuasa kesembuhan dan perkataan bagi Bu Lani. Ketika Bu Lani mendoakan cucunya, mendoakan bagian yang sakit, ada impartasi kuasa kesembuhan ilahi terjadi. Bukan hanya Ibu Lani tetapi kami semua. Jadikan mulut lidah kami sebagai mulut lidah yang mengeluarkan perkataan firman Tuhan dan kuasa yang memulihkan, perkataan yang memberkati. Jangan sampai perkataan kami bercampur dengan hal-hal perkataan yang berbau kompromi, omongan-omongan yang tidak pantas, yang kotor dan tidak hormat. Ada saatnya di mana kami tertawa bersama dengan rekan-rekan, tetapi kami harus tahu batasannya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan secara khusus untuk Ibu Ayen juga. Kami perkatakan Tuhan Yesus, Engkau sedang mengubah hati Ibu Ayen terlebih dahulu. Engkau sedang memurnikan hatinya. Dari kemurnian hatinya akan bangkit kemurnian rohnya. Dan kesehatan itu akan terjadi, kesembuhan itu dialami dalam nama Yesus. Apa yang dialami Ibu Ayen akan membawa anak-anaknya datang kepada salib Kristus, datang bersekutu, beribadah bersama, dan melihat bahwa kehidupan ini harus mengandalkan kebenaran firman Tuhan dan salib Kristus yang mulia. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan bersepakat ya Bapa, untuk yang bekerja hari ini, untuk rumah tangga yang sedang mengalami konflik, untuk anak-anak muda generasi masa depan yang selama ini mungkin banyak berkompromi dengan ketidakkudusan. Hamba berkata, murnikanlah kembali hati setiap kami. Kami harus rela untuk dipisahkan dari dunia ini, sebab Engkau telah memilih kami dan Engkau menguduskan kami dengan darah-Mu yang menebus dosa kami. Kami harus merelakan hati kami supaya kami mau dibentuk, sehingga kami tidak lagi bercampur dengan nilai-nilai di luar daripada kebenaran firman Tuhan, tetapi kami hanya mengkhususkan diri satu arah, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, percayalah bahwa kasih Allah tak berkesudahan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang hebat dan luar biasa. Untuk itu buka tangan saudara, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Demikianlah berkat Allah yang Allah sediakan untukmu. Sebab engkau dan aku memang dikhususkan untuk diberkati, dipisahkan untuk diberkati, dipisahkan untuk dikuduskan, dipisahkan untuk dimuliakan, dipisahkan untuk dibuat jauh lebih berharga, dan dipisahkan untuk dipersiapkan masuk dalam rencana Allah yang lebih sempurna dan mengalami kebaikan-kebaikan Allah yang lebih dahsyat dan lebih heran. Terimalah berkat damai sejahtera anugerah cinta kasih Tuhan. Jangan lagi berkompromi agar berkat-berkat Tuhan ini tidak bercampur dengan dosa dunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, untuk memberimu kepercayaan, untuk memberimu hak dan kewajiban sebagai orang yang dipilih. Berkati juga Tuhan untuk anak-anak kami hari ini, untuk Talia yang akan memasukkan serah terima jabatan sebagai ketua Rokris. Jadikan ia sebagai biji mata Tuhan
Jadikan anak kami sebagai duta terang Kristus, tidak menganggap dirinya rendah sekalipun muda, tapi jadi teladan dari tingkah laku, perkataan, dan kesuciannya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga kakaknya Alden, supaya Tuhan pulihkan dari kelelahannya. Dan juga anak-anak cucu kami semua, jadikan sebagai duta-duta terang Kristus. Kami percaya doa orang tua yang takut akan Tuhan akan mengembalikan kodrat anak-anak yang sudah dikandungnya di dalam rahim ibunya. Sebab Engkau Allah yang menorehkan wajah dan cerita kehidupannya sejak di dalam rahim ibunya, dan Engkau mengenal betul apa yang ada dalam kehidupan anak-anak ini. Sekali lagi Bapa, murnikan, yang sakit disembuhkan, Bu Hirma disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang berbeban berat tidak akan menyerah, tetapi semakin bersemangat untuk menerima perkara-perkara heran dan dahsyat, karena bersama Kristus kami bisa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Oke, saya rindu mengajak kita tutup dengan semboyan kita. Be worshipers, Jangan kendor. kita punya Tuhan yang apa saudara, supaya Bu Ayan Sangat baik. Baik, Selamat baik. sangat baik, Selamanya baik. selalu baik, selamanya baik. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, semangat. Bu Ayan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih semangat buat Bu Ayan Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Semangat Bu Ayan. Semangat Bu Ayan. Tuhan Yesus akan pulihkan ikal. Amin. Bapak Ibu Amin. juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abune, Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Salam buat Hizkia ya, Tuhan berkati. Amin.